Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Gimana kabarnya ya teman-teman? Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya sampaikan ya, saya bukanlah dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli hipnoterapi dan juga bukan ahli herbal ya teman-teman ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Dan untuk teman-teman tetap semangat. Apa yang akan saya sampaikan di sini, apa yang akan saya bagikan di sini, ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi ya teman-teman. Saya ceritakan dari tahun pertama saya menghadapinya. Saya rangkum saja ya teman-teman karena terlalu detail nanti durasinya terlalu panjang ya teman-teman ya. Jadi di saat itu saya menghadapinya ya di tahun pertama itu memang bisa dibilang itu tahun yang kebingungan ya menurut saya. Karena di tahun pertama itu saya itu mencoba berobat ke sana kemari ya, dokter udah ganti-ganti dokter ya teman-teman ya, bahkan ke orang yang pinter lah gitu ya teman-teman, tapi teman-teman itu udah tahu ya, di ruqyah juga ya, tapi tak kunjung membaik juga ya teman-teman ya. Ketika saya pergi ke dokter saya juga dibilangnya ya asam lambung, emah gitu ya teman-teman, tapi yang saya rasakan itu kan memang dominannya itu sensasinya itu kok kayak enggak seperti orang-orang yang katanya kena mah gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sensasi yang saya rasakan itu benar-benar ya luar biasa lah ya teman-teman. Bisa dibilang itu dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala itu eh, ikut merasakan ya teman-teman ya. Belum lagi sensasi-sensasi dari psikis kita ya teman-teman. Awal-awalnya saya itu sih itu tidak tahu ya saya sebenarnya kenapa gitu ya. Karena memang kalau dibilang asam lambung atau emah gitu kan, saya pikir dengan saya itu berobat ke dokter ya 1 minggu atau lamanya 2 minggu lah gitu itu sudah sembuh gitu ya, tapi kok ini enggak gitu ya. Jadi saya seperti nggak yakin gitu ketika saya itu periksa ke dokter gitu ya. Jadi saya itu berganti lagi dokter lagi, berganti lagi dokter lagi gitu, dan gitu-gitu terus ya teman-teman, sampai dengan saya itu merasakan seperti sebenarnya saya itu kenapa, sebenarnya saya itu sakit apa gitu ya teman-teman ya, dan saya itu bingung sekali waktu itu ya. Jadi hari-harinya itu penuh dengan kebingungan ya. Sensasi-sensasi selalu timbul ya, belum lagi paniknya, cemasnya gitu ya, yang takut ini, takut itu mulai bermunculan ya teman-teman ya. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama masih saya hadapi dengan apa namanya ya, saya masih bawa aktivitas gitu, saya masih bawa kerja gitu ya teman-teman, dan semakin terus saya itu kebingungan dan semakin bertanya-tanya terus sebenarnya saya itu kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Karena saya dulu itu juga awal-awal itu saya juga tidak terpikirkan untuk apa buka YouTube tentang apa yang apa namanya saya alami ya teman-teman ya. Saya hanya browsing-browsing saja ketika sensasinya muncul gitu ya, seperti tiba-tiba keringat dingin ya, tiba-tiba itu dada sesek, tiba-tiba rasanya itu seperti mau pingsan gitu ya, sempoyongan gitu ya, dan tiba-tiba panik gak jelas, belum lagi sensasi-sensasi yang lainnya ya. Saya itu selalu browsing, dan dari situlah saya justru malah bukannya semakin membaik ya, tapi saya justru malah memikirkan penyakit-penyakit yang berat yang ada di diri saya ya teman-teman, dan disitulah saya semakin bingung ya teman-teman ya, sampai-sampai saya itu benar-benar setiap harinya itu bisa dibilang itu hanya memikirkan sensasi ya. Jadi sensasi terus setiap kali saya baru bangun tidur pun saya itu sudah memikirkan sensasi, ini muncul lagi, itu muncul lagi, ini muncul lagi, itu muncul lagi, kan teman-teman udah tahu ya pastinya sensasi apa saja yang muncul ya. Jadi di tahun pertama itu benar-benar tahun yang kebingungan menurut saya ya. Semakin saya jalani, ketika saya itu apa merasakan sesuatu sensasi itu saya browsing lagi ya,
Dan di situ semakin cemas lagi, semakin panik, dan saya itu malah, saya nggak tahu saya itu harus bagaimana waktu itu ya teman-teman. Saya itu belum terlalu terbuka sama orang-orang gitu ya, bahkan sama keluarga saya itu juga saya nggak terlalu terbuka. Jadi seperti kayak saya mau menyampaikan itu saya takut gitu ya teman-teman, takut juga keluarga saya itu kepikiran gitu ya. Jadi ya seperti saya rasa sendiri gitu ya. Dan saya itu malah justru berpikirnya itu penyakit-penyakit yang berat lah, tanda-tanda ini, tanda-tanda itu gitu ya. Itu semakin nggak karu-karuan teman-teman di pikiran saya. Akhirnya yang namanya cemas gitu ya. Terus tiap hari itu merasakan cemas yang berlebih gitu ya. Terus apa namanya, takut gitu ya, takut penyakit-penyakit berat gitu ya teman-teman. Itu saya rasakan hampir setiap hari ya teman-teman. Sampai pada saya itu trauma ketemu dengan banyak orang gitu ya, terus saya itu takut bepergian gitu ya, sampai seperti itu ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya juga sempat apa namanya, pulang kampung gitu ya, pulang kampung agak lumayan membaik, saya berangkat lagi ya, kerja lagi ya teman-teman, malah kepikiran lagi jauh dari keluarga gitu ya teman-teman ya. Dan itu pokoknya banyak sekali kebingungan-kebingungan yang saya alami. Yang jelas ya intinya itu ya, saya perasaannya itu waktu itu yang saya takutkan itu adalah takut mati gitu ya teman-teman ya, takut menjadi nggak terkontrol gitu ya. Terus saya takut bahwa saya itu terkena penyakit berat gitu ya teman-teman ya. Dan sampai benar-benar itu saya merasakan yang namanya itu drop gitu ya. Drop itu benar-benar drop. Jadi tidak ada rasa semangat lagi. Hidup ini terasa hampa gitu ya. Bahkan ketika saya itu apa namanya, bareng sama teman-teman itu, saya seperti kayak punya dunia sendiri. Saya punya pikiran sendiri. Pikiran saya itu seperti bercakap-cakap sendiri gitu ya teman-teman. Selalu teman-teman itu yang teman saya ini selalu apa, teman-teman saya itu selalu bilang, kamu kok sekarang itu aneh sekali, kamu banyak murungnya gitu, kamu kayak udah nggak punya semangat. Sampai dibilang kalau jalan itu, kamu jalan itu seperti apa namanya itu, kalau bahasa Jawa apa itu namanya, kleang gitu. Jadi jalan itu saya seperti kayak sudah tidak ada tenaganya, kamu kalau kena angin aja udah roboh, seperti itu terus ya teman-teman ya. Nah, ketakutan-ketakutan yang semakin menjadi itu ya, itu saya rasakan itu tiap hari, itu bikin saya itu cemas, bikin saya itu panik ya. Sebenarnya saya kenapa selalu pertanyaannya itu seperti itu, sebenarnya ada apa dengan saya sudah ke dokter, saya sudah berobat ke sana ke sini, yang katanya takutnya saya ada gangguan lain dari apa namanya, makhluk halus atau apa gitu ya teman-teman ya. Saya juga sudah coba berikhtiar untuk apa namanya, ruqyah gitu ya teman-teman, tapi ya tetap nggak ada perbaikan gitu ya. Dan di situ saya itu pokoknya sudah kalut gitu, udah kalut pokoknya. Saya itu nggak tahu kenapa ini bisa seperti ini gitu ya teman-teman. Itu selalu bercakap-cakap di hati saya. Nah, pada saat saya itu apa namanya, sudah mulai drop seperti itu, sensasi psikisnya ya teman-teman itu semakin menjadi ya teman-teman ya. Jadi sangat sensitif sekali ketika saya itu ketemu dengan orang gitu ya. Orang itu sebenarnya biasa bercanda sama saya gitu ya. Ketika ditanya, kamu sekarang kok pucat banget, kayak nggak ada darahnya, jangan-jangan kamu sakit ini gitu ya teman-teman ya. Wah, itu rasanya itu udah nggak karu-karuan gitu ya teman-teman ya. Ketika saya itu pulang gitu ya, pulang kerja gitu ya teman-teman ya, saya sudah berpikirnya, kok dia ngomong seperti itu ya. Saya ngaca saya tambah takut lagi. Iya, saya kok terasa pucat sekali gitu ya teman-teman ya. Ada juga ya teman yang mengatakan, karena biasa bercanda gitu ya teman-teman ya, karena biasa bercanda, kamu itu kok kelelat-kelelet, inyak-inyik kayak orang mau mati aja. Wah, itu rasanya luar biasa sekali ya teman-teman, rasanya luar biasa sekali. Waduh, gelisah, takut, cemas gitu ya. Bahkan pada saat saya sudah di apa namanya, mes itu ya, saya itu selalu memikirkan itu teman-teman. Selalu pikiran, kok dia ngomong seperti itu ya gitu. Jadi kayak, apakah ini firasat, apakah ini, wah pokoknya macam-macam sekali ya teman-teman ya. Sampai dengar-dengar misalkan kayak ada ambulans lewat gitu, itu udah nggak karu-karuan rasanya, itu udah nggak karu-karuan ya teman-teman ya, udah nggak karu-karuan ya, cemas ya, panik, saya nggak tahu itu bisa gitu ya teman-teman ya. Dan dari situlah saya itu semakin bingung lagi ya teman-teman, sebenarnya ini ada apa, sebenarnya kenapa gitu. Itu belum lagi
yang banyak orang yang selalu apa namanya ketika ketemu ya apalagi jarang ketemu udah dibilang kamu semakin kurus terus apa kamu kena apa namanya penyakit ini saya nggak jawab teman-teman ya senyum pun enggak gitu ya saya biasa saja gitu biasa dengan merenung seperti gimana ya kayak datar gitulah pokoknya saya biasa saja paling saya udah tinggalkan udah gitu ditinggalkan saya mikir lagi aduh kok dia ngomong seperti itu ya kenapa sih saya ini ya gitu ya teman-teman ya pokoknya dari situlah ya teman-teman saya amati bahwa wah semakin kesini kok ini semakin nggak karu-karuan gitu ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang sedang merasakan seperti ini saya pun dulu merasakan seperti itu ya teman-teman ya jadi teman-teman ketika teman-teman itu sekarang mengalami ya banyak sensasi-sensasi baik di fisik maupun di psikis gitu itu teman-teman itu usahakan tetap tenang tetap rileks ya teman-teman nanti juga akan membaik ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman itu akan menemukan cara apa namanya cara tersendiri. Artinya teman-teman punya cara masing-masing bagaimana kita mulai bisa menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita dalam menghadapi gangguan ini ya teman-teman ya. Sampai pada akhirnya waktu itu saya itu sudah merasakan saya nyerah dalam artian saya sudah tidak bisa dibawa kerja lagi seperti ini ya. Saya itu sudah sempat rasan-rasan mau resign gitu ya teman-teman ya. Ya saya resign aja gitu ya teman-teman ya. Tapi resignnya saya itu apa namanya ya masih diperbolehkan lagi untuk kerja gitu ya. Kalau saya itu kondisinya sudah membaik. Jadi waktu itu saya putuskan memang saya sudah nggak karu-karuan di sini di bawah kerja pun nggak konsentrasi, belum lagi ketemu banyak orang yang ngomong ini, ngomong itu, semakin banyak omongan-omongan yang kurang enak itu menurut saya itu malah justru semakin memperparah ya teman-teman ya. Saya pulang kampung ya teman-teman. Saya berhenti kerja ya teman-teman, tanpa ada pemasukan, tanpa ada gaji ya teman-teman ya. Yang ada hanya saya itu berobat. Di situ ya di sisi lain saya itu agak tenang karena saya itu dekat dengan keluarga, ada yang merawat saya gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga memikirkan bagaimana ini saya itu nggak kerja, bagaimana ini saya dapat pemasukan, sedangkan pengeluaran jalan terus. Itu juga menambah juga ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu saya sudah niatkanlah ya teman-teman waktu itu saya niat, oke lah saya harus tangani satu persatu. Saya niat saya mau berobat, saya niat apapun caranya, apapun apa namanya jalannya ya namanya kalau kita itu berdoa, beribadah, kita meminta kepada Tuhan kita untuk kita segera lekas dan sembuh itu juga memang kan sudah pasti ya teman-teman ya. Tapi untuk ikhtiar juga saya niatkan untuk apa namanya berobat. Nah waktu itu saya itu berobat ke dokter ya ke dokter lagi ya teman-teman ya ke dokter spesialis dalam karena waktu itu juga pada saat pandemi ya jadi saya itu kalau ke rumah sakit nanti keluarga itu juga khawatir kalau saya itu diisolasi ya teman-teman ya jadi saya itu ke klinik dokter spesialis dalam itu dan kebetulan di situ peralatannya lengkap ya dan di situ itu saya sudah diperiksa begini begitu dan semua keluhan saya itu saya sampaikan ya dokter itu ya seperti tenang saja menanggapinya saya kamu itu kena GERD gitu itu ya teman-teman ya terus saya sampaikan juga kenapa kok saya ini serba takut ini takut itu gitu dokter sih tidak menjelaskan terlalu apa namanya detail sekali ya dokter itu mungkin sudah tahu ya bahwa saya itu ada gangguan kecemasannya ya teman-teman ya nah pokoknya dari situ saya itu aku ikutin arahan dari dokter ya teman-teman ya bagaimana saya itu harus rutin minum obatnya gitu ya untuk meredakan dari apa namanya asam lambungnya ya teman-teman ya itu saya itu apa namanya coba rutinkan lah teman-teman ya dan saya ikutin terus arahannya ya teman-teman ya yang tadinya saya nggak tahu seperti apa saya itu kenapa saya itu bagaimana sebenarnya ya, bagaimana sih kondisi saya gitu ya teman-teman saya itu sudah mulai agak sedikit apa namanya tahu ya teman-teman ya bahwa saya itu kena GERD gitu ya nah dari situlah ya teman-teman ya itu saya sudah mulai mencari tahu ya kali ini saya itu nggak browsing gitu ya saya di YouTube nyari tahunya gitu ya teman-teman tentang GERD gitu ya dan kebetulan pas apa namanya browsing pertama GERD itu kok penjelasannya itu kok seperti bikin takut saya gitu ya teman-teman ya itu
saya juga tambah cemas lagi, saya tambah panik lagi gitu ya. Jadi untuk teman-teman ini ya, ketika teman-teman masih merasakan banyak sensasi muncul, ini muncul itu biasanya di tahun pertama itu teman-teman itu akan merasakan seperti itu ya, teman-teman akan merasakan seperti itu. Merasakan banyaknya sensasi setiap hari, sensasi yang dipikirkan juga sensasi, yang dipikirkan adalah takut, yang dipikirkan adalah bagaimana nanti kedepannya nasib saya, bagaimana kedepannya nanti nasib keluarga saya, bagaimana dengan saya kalau tidak normal lagi dan lain-lain. Pasti teman-teman itu merasakan hal seperti itu ya. Belum lagi sensasi-sensasi fisik yang setiap hari itu mengganggu kita ya teman-teman ya, baik di dada, di perut, terus di pinggang ya, di ulu hati, di tenggorokan ya, di kepala gitu ya. Dan banyak lagi sensasi-sensasi lagi yang seperti keringat dingin, terus napas pendek ya, ngos-ngosan ya, apalagi kalau dibawa jalan gitu terasa ngambang gitu. Itu teman-teman pastinya merasakan pastinya di tahun pertama. Kalau teman-teman sama gangguannya dengan saya ya, itu teman-teman biasanya itu merasakan seperti itu gitu ya. Memang tidak semuanya ya, dan tidak sama 100%, tapi kebanyakan pasti mengalami seperti itu. Jadi untuk teman-teman itu jangan terlalu panik ya, jangan terlalu cemas. Ini pengalaman saya ya, di tahun pertama memang masih merasakan seperti itu, masih merasakan kebingungan, dan teman-teman itu masih penasaran, kepingin cepat-cepat sembuh. Semua pasti kepingin cepat sembuh, termasuk saya dulu, karena saya pingin cepat-cepat sembuh itu ya. Selalu yang saya cari adalah obat yang ampuh apa gitu, herbal yang ampuh apa, obat yang ampuh apa gitu ya teman-teman. Yaitu di tahun pertama gitu, kesana kemari. Ini yang mungkin bahasa sekarangnya adalah shopping dokter gitu ya teman-teman ya. Pokoknya seperti tidak yakin dengan diagnosa dokter pertama, kembali ke dokter kedua lagi, ke dokter ketiga lagi. Pastinya teman-teman juga pernah merasakan seperti itu ya. Tidak semua, tapi saya yakin rata-rata pasti mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Dokter sana, dokter sini, mungkin terapi ini, terapi itu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman itu mengalami hal seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ya, di tahun pertama ini ya memang saya itu dulu itu memang bingung sekali. Pokoknya bingung. Makanya saya bilang kalau di tahun pertama itu adalah tahun kebingungan ya. Kadang juga kita merasa sudah mulai enak gitu ya. Itu seperti besoknya lagi kerasa lagi, dan itu tambah lagi cemas ya. Padahal kalau menurut saya ya, ketika kita sudah merasakan enak ya, kita coba jangan terlalu cemas gitu ya. Insya Allah itu juga akan lebih cepat membantu ya teman-teman ya. Dan keuntungannya sekarang mungkin teman-teman ya, di tahun pertama gitu ya, teman-teman sudah banyak sekali menyerap informasi-informasi atau pengetahuan tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Saya harapkan teman-teman juga tidak selama saya gitu ya, pada saat saya mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu saya kan di tahun pertama itu minim sekali. Minim artinya memang saya itu tidak kepikiran ya untuk untuk searching di YouTube. Yang ada saya searching di Google ya teman-teman ya, tentang tanda-tanda ini atau gejala ini, gejala itu gitu ya. Jadi ya menurut saya wajar kalau teman-teman ini, apalagi masih awal-awal ya, sering merasakan ini, dan teman-teman pastinya pengen cepat-cepat sembuh gitu ya. Dan selalu teman-teman itu menanyakan ini obatnya apa, terus cara ngilangin sensasi ini bagaimana, cara ngilangin sensasi itu bagaimana. Saya pun dulu sama seperti itu. Tapi teman-teman perlu ketahui juga ya, bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini sembuhnya atau pulihnya itu berproses ya teman-teman ya, tahap demi tahap gitu ya. Makanya mulai dari sekarang teman-teman itu konsistenkan. Kalau teman-teman memang sedang berobat ke dokter ya, ikutin arahannya dari dokter, dibarengin dengan 3P-nya ya. Kalau teman-teman sudah ya di tahun pertama sudah mulai membaik, teman-teman sedang menjalani terapi mungkin dengan obat herbal ya, nggak apa-apa ya teman-teman, itu pilihan teman masing-masing gitu ya. Atau dengan teman-teman sedang terapi atau hipnoterapi gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya, masing-masing kan punya ini sendiri gitu ya, punya keyakinan sendiri gitu ya. Dan kebetulan kalau saya itu memang berobat ke dokter waktu itu ya teman-teman ya.
Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini semakin kita bisa memahaminya, semakin kita bisa tahu ilmunya bagaimana saat kita itu sedang ada sensasi, cara kita itu meredakannya ya teman-teman ya. Kalau langsung hilang gitu, itu sih menurut saya itu sih juga perlu proses ya teman-teman ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan hal seperti itu juga bisa terjadi dengan dengan beberapa kali pengobatan, terus sensasi ini hilang itu ya bisa saja ya teman-teman. Tapi kalau pengalaman saya itu memang butuh proses. Yang ada adalah ketika saya itu merasakan sensasi ini, sensasi itu ya biasanya saya itu meredakan ya teman-teman. Gimana cara meredakannya? Contoh misalkan ketika saya itu waktu itu merasa di perut itu nggak enak gitu ya, kayak seperti panas dalam itu, kadang kerucuk-kerucuk, kadang keruk-keruk, kadang panas yang berpindah-pindah, belum lagi kadang pinggang, itu ya paling gimana cara saya harus meredakannya gitu ya. Banyak sekali video-video saya yang sudah saya share di sini gitu ya teman-teman ya, itu cara meredakannya gitu ya, termasuk bagaimana saya itu menjalani hari-harinya gitu ya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dari bagaimana saya harus menerapkan pola makannya, terus pola hidup sehatnya, terus pola pikirnya gitu ya, sudah banyak sekali saya share ya. Kemungkinan juga teman-teman juga nanti juga ini ya teman-teman akan lebih cepat membaik ketika teman-teman itu sudah bisa memahami tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Yang terpenting adalah teman-teman yakinkan kepada diri teman-teman ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya menurut saya ini nggak berbahaya ya teman-teman ya. Ini memang mengganggu ke hidup kita ya teman-teman ya, tapi teman-teman nggak usah berpikir ini sesuatu penyakit yang berbahaya gitu ya teman-teman ya. Apapun itu ya teman-teman ya, perasaan-perasaan yang muncul ya teman-teman, kalau selama teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter dan teman-teman itu tidak ditemukan gangguan lain ya, memang dokter ini gangguan asam lambung atau GERD, ikutin saja arahannya ya teman-teman, nggak usah berpikiran macam-macam. Wah ini kayaknya saya itu kena ini, saya ini kena ini, wah kayaknya ini saya itu kena penyakit ini, penyakit itu, dan jangan berpikiran seperti itu ya. Banyak sekali ya yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, pasti selalu bilang ini nggak berbahaya ya. Ini memang cukup mengganggu kita karena setiap hari kita merasakan sensasi-sensasi yang mewakili seperti sakit-sakit yang lain ya teman-teman, dan kita itu berpikirnya itu ini sesuatu yang bahaya itu karena memang penyembuhannya itu dengan proses gitu ya, dengan proses secara bertahap, dan itu sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai yakin akan yakin akan bisa memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan teman-teman itu ada niat untuk menjalankan contoh misalkan terapi-terapi dari bagaimana memulihkan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, insya Allah juga teman-teman akan lebih cepat membaiknya gitu ya. Jadi di tahun pertama ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya itu aneh ya, kadang terkesan lucu kalau sekarang ingat-ingat lagi ya gitu ya teman-teman, karena memang di tahun pertama itu saya itu memang luar biasa sekali ya teman-teman, ngomong sama orang gitu ya, atau orang ngomong apa ke kita gitu, kita itu sensitif sekali ya teman-teman. Dibilang pucet aja kita langsung cemas, kita langsung panik ya. Terus dibilang kok kamu kayak tidak bersemangat, kok kamu itu kok loyo, jangan-jangan kamu mau mati. Wah itu udah kepikiran sekali. Dengar kabar orang meninggal juga kita gelisah, panik, cemas, sendirian di rumah juga takut gitu ya. Ke keramaian itu takut, ke pasar itu takut, pokoknya serba takut gitu ya teman-teman ya. Tapi insya Allah nanti teman-teman ya, kalau teman-teman sudah memahami bagaimana sih gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan lebih cepat membaik ya. Kembali saya terus sampaikan seperti ini supaya teman-teman itu yakin bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya, bisa pulih lagi ya teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bukan hanya di fisik saja yang kita rasakan ya teman-teman ya, tapi di psikis kita juga merasakan. Jadi teman-teman itu nggak usah kaget ya, jangan kaget ya teman-teman ya. Teman-teman memang pasti merasakan cemas,
tapi merasakan panik. Coba dilatih mulai dari sekarang ketika merasakan sensasi ya, itu teman-teman itu coba lebih bisa mengkondisikan ya, berlatih ya teman-teman. Coba tetap rileks ya. Insya Allah nanti juga akan membaik ya teman-teman ya. Banyak lagi ya di tahun pertama itu yang menurut saya itu tahun kebingungan, itu banyak lagi itu yang belum saya ceritakan ya, tentang saran-saran dari orang gitu ya, saran-saran dari apa namanya, dari orang-orang yang katanya sudah kena asam lambung terus sembuh ya, cuma dengan minum ini atau cuma dengan ini. Saya coba juga ya teman-teman ya, kadang saya itu dulu itu merasa saya itu seperti tidak ada pendirian, jadi orang ngomong ini saya ikutin, ngomong orang itu saya ikutin, ngomong seperti ini saya ikutin gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang merasa kebingungan dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ya, saya harapkan teman-teman itu tetap konsisten ya, tetap fokus kepada pemulihan, kepada penyembuhan. Memang kita itu merasa seperti takut terus, cemas ini, cemas itu, tapi teman-teman tetap konsisten kepada pemulihan dengan cara seperti apa ya teman-teman ya. Cara yang simpel menurut saya itu adalah terapkan 3P secara konsisten ya. Dan kalau teman-teman memang untuk sekarang itu sedang menjalani pengobatan dari dokter, ikutin terus sarannya gitu ya, dan ikutin terus arahannya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman sekarang sedang terapi dengan obat herbal, kalau memang itu juga bisa membantu teman-teman dengan kondisinya semakin membaik, ya nggak apa-apa ya teman-teman, itu pilihan teman-teman. Bahkan mungkin yang sedang terapi hipnoterapi gitu ya, dan teman-teman itu merasakan semakin membaik gitu ya teman-teman, ya nggak apa-apa, itu kembali lagi ke keputusan teman-teman. Yang penting teman-teman ya tetap jaga 3P-nya, karena 3P ini menurut saya itu penting sekali ya teman-teman, untuk kita itu di fase pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety ya. Karena banyaknya sensasi yang dipicu dari sensasi fisik itu juga bisa menyebabkan kecemasan yang berlebih ya teman-teman. Dan kalau kecemasan kita itu berlebih juga, itu bisa menyebabkan sensasi-sensasi di fisik kita ya teman-teman. Jadi itu adalah suatu putaran. Makanya teman-teman itu tetap fokus kepada pemulihan dulu ya, kurangi cemasnya, kurangi paniknya ya teman-teman. Banyak lagi sebenarnya masih cerita-cerita atau perjalanan saya ya teman-teman ya, dan ini perjalanan di tahun pertama saya ya. Mungkin nanti bisa disambung lagi perjalanan saya di tahun kedua ya teman-teman ya, sampai dengan kondisinya mulai membaik gitu ya. Terus bagaimana apa saja yang saya jalani, coba saya ulangi lagi, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya yang menanyakan yang tidak berhubungan dengan pengalaman saya gitu ya. Contoh misalkan kalau saya sedang merasakan seperti ini, saya harus minum obat apa? Nah itu kan saya itu bukan wewenang saya ya teman-teman ya. Terus ada juga yang menyampaikan kalau saya ini sudah mulai hilang ininya, tapi saya itu makanan itu semua loss gitu ya ada. Nah itu kan kebetulan kalau saya itu kan memang dalam proses pemulihan ini kan saya juga matang beberapa makanan yang itu bisa berpengaruh di asam lambung saya ya gitu ya teman-teman ya, memang saya pantang. Jadi kan kalau saya itu harus kasih saran dengan teman-teman itu tidak menjalani 3P atau tidak menjalani pola makan yang saya jalani gitu ya teman-teman ya, saya agak susah menjelaskannya ya, karena saya menjelaskannya itu sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, bagaimana saya menghadapinya, bagaimana saya itu mengatasinya, bagaimana saya itu meredakan sensasi-sensasi fisik gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, insya Allah apapun pertanyaan teman-teman ya akan saya jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti saya akan sambung lagi ya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini di tahun kedua ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman ya. Bukan maksud saya untuk mengingat kembali untuk teman-teman yang sudah mulai membaik, untuk mengingat kembali
sensasi-sensasi awalnya. Tidak ya teman-teman, karena di sini juga banyak sekali yang fasenya memang fase masih di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang sensasinya masih banyak ya teman-teman, yang masih kebingungan. Jadi saya sampaikan lagi, saya ceritakan lagi pengalaman saya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke, insya Allah bisa saya sambung lagi ya. Tetap semangat ya teman-teman, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa pulih ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman jangan patah semangat, tetap semangat ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.